kayak jilbab-jilbab gini tuh. Ayo cepat ke sini. Ini agak sesuatu. Butuh bantuan sampean. Gimana Bu? Gimana Bu? Aduh, pakai bajunya nggak proper banget kan? Kayak baju tidur ini. Ya, ini ganti sih di sini aja. Sini. Gimana? Ya Allah. Ya Allah. Ya, Wi. Mama lihat tasnya. Ah. Dari tadi difotoin. Ininya, kasih kalah mana ini? Bareng-bareng. Nggak boleh bisa. Di mana kita? Seste. Siapa ini? Halo. Coba jadi dewasa sih kayaknya. Makanya jadi anak kecil aja. Alhamdulillah. Akhirnya berjumpa. Yang kangen-kangen. Ya. Udah kayak lah. Sekarang udah berubah. Banyak mikir, banyak belajar kali ya. Badannya sudah. Ayam ya, ayam ya. Suasana di dalam area Bagel Agung. Sudah temu kangen orang tua dengan kota putri tercintanya. Halo. Yang mau sedang. Sejuk, adem. Banyak pohon-pohon. Suasana di dalam. Wah, apa ini nih? Foto bareng. Oh, toiletnya sempit, duduk, jongkok. Wah. Beneran Abi yang nulis? Iya. Ayo baca dong. Ini surat cinta asik. Iya, Abi dia bikin surat cinta. Kalau ada pidato aku bakal ngambil cerita ini sih. Ngambil tentang ini. Gimana Mama Anggit? Sudah habis air matanya? Ini ada yang salah nulis. Udah sih, udah. Bina Insan Mulia ini lahir bukan ujuk-ujuk, tapi dari sebuah proses panjang. Saya dulu di Jakarta sebagai pengusaha, rekenan di Kementerian Agama, juga di beberapa proyek yang memang saya jalankan. Ada satu hal yang membuat saya bangun pesantren awal pada tahun 2010. Saya diminta Kiai Said Akil Sirot untuk menjadi wakil ketua pimpinan Pusat Robikoh Mahid Islamiyah Asosiasi Pesantren NU Indonesia. Saya terima tawaran itu, padahal nggak masuk akal juga. Harusnya saya ini di perekonomian NU mestinya kan, tapi dimasukkan di RMI. Ya, saya sampaikan, Kiai, kenapa kok saya di sini tidak di tempat lain yang lebih cocok dengan profesi saya? Kata Kiai Said, sampean alumni pondok pesantren yang sudah sampai ke luar negeri, yang sudah bisa mengevaluasi apa yang kurang di pondok pesantren.
baik dari sistem kurikulum, model yang bisa dibandingkan dengan sistem kurikulum yang ada di luar, khususnya dalam kajian Islam. Saya bilang betul, sebetulnya banyak yang menggelisahkan saya tentang dunia pesantren. Dari situlah saya khidmah di RMI, di PBNU. Selama di PBNU yang saya lakukan adalah riset yang pertama. Karena ketika kita ingin mengevaluasi lembaga pendidikan, apalagi pesantren yang luas, dibutuhkan knowledge, dan knowledge-nya harus melakukan riset. Kami bekerja sama dengan PD Kontren, Direktur Kontren dan Agama, melakukan berbagai riset. Dari riset itulah banyak pengetahuan yang harus disosialisasikan ke seluruh pesantren di Indonesia. Dan sejak tahun 2010 saya sudah mulai mengadakan halakoh bekerja sama juga dengan Kemenak ke berbagai kabupaten kota dan provinsi. Jadi tiap minggu keliling sosialisasi apa yang harus dilakukan oleh para pengasuh pesantren tentang pendidikan pesantren hari ini. Harus ada transformasi tentang pendidikan pesantren, harus ada perubahan pendidikan pesantren. Apa saja yang harus dirubah? Yang pertama adalah kurikulum. Sistem kurikulum pesantren ini terlalu lama. Orang pengen belajar khazanah Islam, tahapannya harus mempelajari tata bahasa Arab dari mulai awamil, jurmiyah, imriti, alfiyah, johar makmun sampai juman. 6 tahun sampai 9 tahun habis waktu. Nah ini tidak efektif. Kenapa? Karena pembelajaran bahasa Arab itu sebetulnya sangat sederhana. Dari hasil evaluasi saya selama di Timur Tengah, ternyata tidak serumit yang dibayangkan. Bahkan bahasa Arab itu sangat sederhana. Orang yang belajar sederhana di Indonesia saja, nyampe ke Timur Tengah bisa sampai doktor. Sesederhananya begini. Orang yang hanya tahu nahul wadih. Nahul wadih itu kan sederhana sekali. Kitab tata bahasa Arab yang satu buku kecil. Ketika mempelajari nahul wadih ini, orang-orang berangkat ke Al-Azhar, berangkat ke Madinah, berangkat ke Ummul Qura, berangkat ke berbagai kampus Timur Tengah. Mereka bisa menjadi doktor di kampus-kampus top tadi. Padahal modalnya sederhana, cukup 2 bulan itu belajar. Pertanyaan saya, kenapa kita belajar lama sekali untuk mempelajari khazanah Islam di tata bahasa? Disitulah dulu kita menawarkan metode tahlili. Betul, metode tahlil itu sistem pembelajaran bahasa yang cepat. Kita keliling. Tetapi apa yang jadi problem? Ternyata reformasi itu nggak bisa, transformasi itu ditolak. Karena mau tidak mau harus merubah sistem kurikulum pesantren yang sudah panjang mempelajari tata bahasa Arab. Di 2012 itu kita riset ke 4 titik pondok pesantren di alumninya. Kita riset tentang tingkat keberhasilan alumni, tapi dari sisi ekonominya, Pak. Tidak urusan ukhrawinya. Kalau ukhrawinya alumni pesantren mungkin ahlul jannah mayoritas ya. Tapi yang kita kaji ini adalah masalah ekonominya. Bagaimana ekonominya gitu. Kita kaji, ternyata hanya 14% yang berhasil. Mayoritas alumni pesantren itu tidak berhasil. Itu kajiannya kan ke belakang, berarti alumni-alumni di bawah tahun 2000. Ya. Apa yang kita kaji? Cek yang 14% itu rata-rata di mana posisinya? Ternyata yang 14% itu rata-rata yang memang ngambil pendidikan tinggi, kuliah. Itu yang lebih berhasil. Ya, dan ada sebagian berhasilnya karena faktor keturunan. Kiai jadi ngegus itu berhasil. Itu faktor nasab, bukan faktor nasib gitu. Tapi secara mayoritas bahwa angka yang menentukan keberhasilan alumni dan pesantren itu karena pendidikan tingginya. Saya contohkan di Cirebon ada sebuah pesantren yang alumninya banyak sudah berperan dan berhasil. Secara ekonomi, saya cek misalkan pesantren Babakan Ciwaringin. Kenapa kok alumni Babakan banyak berhasil? Karena dia sudah menerima jenjang pendidikan sekolah sebelum pesantren lain menerima sekolah. Jadi akhirnya alumninya bisa kuliah. Itulah yang membuat secara ekonomi akhirnya naik.